Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kita dalam membaca kitab ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan menjadikan kita untuk meraih surganya dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Naam, kita melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam ta'liq beliau atau catatan kaki beliau terhadap kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita masih pada poin yang ke-13 dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkenaan dengan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu, dan dia adalah firman Allah yang Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia adalah cahaya, walaysa makhluqan, dan bukan termasuk dari ciptaan Allah. Li'anna al-Qur'ana minallah, karena Al-Qur'an adalah berasal dari Allah. Wa ma kana minallah falaysa bimakhluqin, dan apa yang berasal dari Allah maka dia bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wa min qablihima minal fuqaha wa man ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Demikian inilah apa yang telah disampaikan oleh Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati mereka, dan orang-orang yang sebelum keduanya dari kalangan para fuqaha dan orang-orang yang setelah keduanya. Wal mira'u fihi kufrun, dan berdebat di dalamnya adalah bentuk kekufuran. Kita sampai pada perkataan Syekh Saleh, falhasil, kesimpulan dari yang sebelumnya beliau sampaikan mengenai komentar beliau terhadap perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, anna hadhihi mas'alatun 'azimatun jiddan, bahwasanya ini adalah permasalahan yang sangat besar sekali. Wala yahulannakum qaulul mukhadzilin alladziina yad'una annahum min ahli sunnah. Jangan mengejutkan kalian ya perkataan orang yang ditinggalkan ya perkataannya dari kalangan mereka yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai ahlu sunnah, ya kan, tapi tidak sesuai ya keyakinan dan pernyataan mereka tidak sesuai dengan sunnah. Wa yaqulun, mereka orang-orang yang mengaku diri mereka ahlu sunnah tapi tidak sesuai sunnah, mereka mengatakan ma tahtamilu hadhil mas'alatu hadzal jidal wal Imam Ahmad mubalighun fi kaunihi imtana'a an yaqula bi khalqil Qur'an wa anna al mas'alata la tahtamilu kulla hadza. Hadza mawjudun fi kitabati ba'di man yantasibu ilal ilmi. Jadi mereka mengatakan bahwa permasalahan ini ya, yang diperdebatkan oleh Imam Ahmad, nanti kita akan membaca ya kisah Imam Ahmad rahimahullah berkenaan dengan fitnah khalqul Quran ini. Ketika Imam Ahmad rahimahullah dengan tegar, dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, sampai kemudian beliau ditangkap oleh ya, khalifah yang memimpin pada saat itu, kemudian beliau disiksa. Ya. Nanti akan terjadi dialog antara Imam Ahmad dengan tokoh yang menyebarkan kesesatan khalqul Quran ini, yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nanti ditulis di sini pada footnote yang pertama ya, pada halaman 118 pada kitab saya. Sedangkan Imam Ahmad mubalighun fi kaunihi, jadi Imam Ahmad itu terlalu melebih-lebihkan dalam penolakan terhadap orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
dan bahwasanya permasalahan ini ya tidak ya la tahtamilu kulla hadza. Jadi tidak seluruhnya hanya membahas tentang khalqul Quran, tapi ada sisi-sisi yang lain. Ini menurut pendapat sebagian orang. Ya, mereka beranggapan bahwa ada unsur-unsur lain yang dibicarakan atau yang diperdebatkan pada masalah itu, bukan semata-mata masalah khalqul Quran ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk, tapi ada sisi-sisi yang lain, yaitu mungkin sisi politik atau sisi-sisi pengaruh dan seterusnya. Nah gitu. Ada sebagian orang yang membelokkan permasalahan ini kepada hal-hal yang demikian. Ini hadza maujudun fi kitabati ba'di man yantasibu ilal ilmi, ya. Pernyataan ini terdapat di dalam kitab-kitab sebagian orang yang menyandarkan diri mereka kepada ilmu. Ya, ada beberapa orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai ilmuwan. Mereka menulis beberapa kitab yang membicarakan tentang sisi perdebatan Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah pada masa itu berkenaan dengan fitnah khalqul Quran ini. Yang menurut sebagian penulis-penulis kitab itu bahwa perdebatan itu tidak semata-mata membahas tentang akidah sesat ini, tapi ada unsur-unsur yang lain. Pernah saya baca, ya, saya teringat ada sebuah tabloid di Indonesia ini, judulnya kalau tidak salah tabloidnya itu atau nama tabloidnya itu Media Umat. Mungkin pernah tahu ya. Punya siapa Media Umat? Gak sebut merek. Nah, Media Umat itu. Saya pernah baca di tabloid itu. Saya mendapati ada tulisan di tabloid tersebut. Penulis artikel mengatakan atau menceritakan tentang ini, peristiwa antara Imam Ahmad yang ditangkap oleh Khalifah Ma'mun, ya, sampai kemudian terjadi perdebatan dengan salah satu tokoh, ya, Ibnu Abi Duat. Nanti diterangkan ada dialog antara Imam Ahmad dengan dia, yang mana kesimpulannya ini yang perlu untuk kita garis bawahi karena sesuai dengan apa yang disampaikan Syekh di sini. Kesimpulan si penulis itu mengatakan bahwa sebetulnya khilafah itu tidak perlu mengurusi urusan perselisihan akidah yang diyakini di tengah-tengah umat. Aneh enggak ini kira-kira? Khalifah itu diangkat, itu tujuannya untuk apa? Li himayatid din, diantaranya kan begitu, untuk menjaga agama, untuk menjaga akidah umat. Ya, menurut penulis di Media Umat itu, di tabloid itu, dia menyimpulkan, nah ini contoh konkret bahwa khalifah itu ikut-ikutan dalam apa? Menentukan akidah umat. Yang terjadi malah terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Ya, sehingga terjadi penangkapan kepada seorang tokoh agama yang sangat disegani pada saat itu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Seharusnya khalifah itu tidak ikut-ikutan masalah ini. Biarlah akidah yang tersebar di tengah umat itu seperti apa, diyakini bagaimana, ya sudah, itu saja. Ya. Tidak perlu untuk diluruskan atau untuk ditetapkan. Nah, ini percuma, ya. Kekhilafahan yang seperti apa yang dimaksud ini, ya, gitu. Yang mengakomodasi segala macam keyakinan, akidah. Ya. Bahkan akidah yang menyimpang sekalipun. Nah, ini kan aneh. Intinya penulis juga ingin menyampaikan bahwa perselisihan-perselisihan yang terjadi antara Imam Ahmad dengan beberapa tokoh Mu'tazilah itu seharusnya tidak perlu dimediasi oleh khalifah, atau juga diarahkan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan politik gitu. Intinya mengarah ke sana. Nah, sehingga ada hal-hal yang seperti ini yang ditulis oleh beberapa orang yang mengaku dirinya ilmuwan, ngerti agama, ya, tapi justru malah menyamarkan gitu, ya, menyamarkan permasalahan pokok yang sebenarnya, yaitu berkenaan dengan fitnah khalqul Quran ini. Jadi tidak dibahas mengenai, ya, yang salah dan yang benar yang mana, itu enggak, tapi dibahas masalah sisi politiknya. Oh, politiknya harus begini, enggak boleh khalifah itu, ya, menengahi dalam masalah ini. Biarkan khalifah hanya mengayomi saja. Nah, itu diarahkan kepada sisi politik, bukan dari sisi benar salahnya dari permasalahan akidah yang diangkat. Ya. Bahkan dikatakan di sini, sebagian mereka mengatakan ma hasala baina Ahmad wa khusumi khilafun siyasi. Apa yang terjadi antara Ahmad dan penentangnya itu hanyalah perselisihan yang bersifat politis saja. Ya, bukan perselisihan agama. Nah, ini jelas, ya, menyimpangkan
permasalahan yang sebenarnya. Imam Ahmad ya sampai disiksa sedemikian rupa, sampai dipenjara beberapa waktu yang lama. Ya, apakah demi tujuan untuk Imam Ahmad menjadi khalifah? Kan tidak. Atau Imam Ahmad berusaha untuk mengambil jatah kekuasaan atau sebagian kekuasaan khalifah? Kan juga tidak. Tidak ada sangkut pautnya dengan politik sama sekali. Tapi di situ Imam Ahmad tegar untuk tetap mempertahankan akidah Ahlussunnah demi menyelamatkan akidah umat. Ya. Bahkan Imam Ahmad itu tidak menginginkan jika beliau seandainya melakukan tauriyah. Apa tauriyah itu, Pak? Pura-pura gitu ya. Melakukan sesuatu yang dianggap oleh seseorang itu adalah A padahal yang dimaksud B, meskipun tampak juga dia itu seperti melakukan perbuatan A. Nah, itu namanya tauriyah. Ya, contoh misalnya tauriyah itu kalau misalnya ada telepon, ya, Anda tidak mau angkat telepon itu, Anda berikan ke anak Anda, bilang ya sama yang telepon ini, bapak sedang di luar rumah. Terus bapaknya ini atau antum ini keluar dari rumah di teras misalnya. Nah, terus anak Anda mengangkat telepon, bapak sedang di luar rumah. Nah, di luar rumah bener bapaknya, tapi bukan di luar gitu ya. HP-nya ditinggal di sini di rumah, bapak di luar rumah. Ya. Nah, pihak yang telepon akan berpikir bahwa memang orangnya tidak ada di rumah, ya, sehingga tidak bisa mengangkat telepon. Ya, seperti itu. Itu tauriyah dan itu dilakukan oleh beberapa ulama di masa itu demi menyelamatkan diri mereka dari penangkapan khalifah. Ya. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Bahkan beliau diberikan uzur kalau seandainya melakukan tauriyah, ya, karena kondisinya memang sudah mengancam keselamatan jiwa. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad tidak menginginkan ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari beliau bahwa beliau itu pernah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, sehingga akan menyesatkan umat nantinya. Ya. Nah, ini seorang alim yang rahmah luar biasa kepada umat. Bagaimana beliau rela untuk berkorban, disiksa habis-habisan tidak masalah, pokoknya umat ini tidak sampai sesat. Kalau orang sekarang kan nggak begitu. Ya, gimana saya selamat meskipun umat tersesat tidak apa-apa, pokoknya duit saya banyak kan. Ya, kepentingan saya ya, sukses, sehingga menggadaikan apa? Kebenaran. Kemudian Syekh mengatakan fa idza ta'ammalta wajadtal mas'alata laysat khafifah. Jika Anda memperhatikan hal ini, maka Anda akan mendapati permasalahan yang dibahas ini laisat khafifah, bukan permasalahan yang ringan, bukan sesuatu yang bisa kita remehkan atau kita kesampingkan gitu ya. Bukan sesuatu yang remeh seperti itu. Idza nafa an yakuna al-Qur'an kalamullah, famadza yabqa ma'ana? Jika Al-Qur'an itu ditiadakan sebagai kalamullah, maka apa yang tersisa bersama kita ini? Idza utila rabbu min sifatil kalam, jika ditiadakan pada Rabb, pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat berbicara, fahadza naqsun fi rabbi subhanahu, maka ini tentu adalah bentuk pengurangan terhadap kesempurnaan sifat Tuhan. Ya. Li'anna alladzi la yatakallam laisa biilah, karena sesuatu yang tidak berbicara itu tidak mungkin menjadi Tuhan yang disembah. Ya. Kan ketika seseorang itu meniadakan sifat kalam yang pada akhirnya nanti menentukan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, kan begitu ya, itu akan terbentur pada dua perkara. Kalau dia meniadakannya, berarti dia telah menyatakan bahwa Allah tidak berbicara. Tentu ini sifat yang mengandung kekurangan. Bagaimana bisa Tuhan yang disembah, yang seharusnya memiliki kesempurnaan, justru tidak bisa bicara, kan gitu ya. Sehingga ini tentu kekurangan. Di satu sisi kalau dia menetapkan Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara, sedangkan dia menetapkannya dengan metodologi yang dia pakai, yaitu dikhawatirkan akan terjadi tasbih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk, maka yang terjadi justru apa? Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kemudian mereka cari jalan-jalan yang lain. Gimana ya caranya ya supaya bisa kita menetapkan Allah itu berfirman, berkata,
tapi tidak sampai serupa dengan makhluk. Mereka tidak menggunakan thariqah Al-Qur'an. Yang jelas Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar melihat tapi tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kan selesai gitu ya kalau mengikuti jalannya Al-Qur'an. Tapi dia meninggalkan Al-Qur'an, dia mencari jalan yang lain. Maka kemudian ditemukanlah satu jalan menurut dia yang paling sesuai, yaitu menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, tapi tidak tegas dalam menyatakan laisa bimakhluk, ya, bukan makhluk. Kenapa? Karena kalamnya kalamun nafsi, bisikan jiwa, perkataan jiwa, ya, yang tidak terdengar suara maupun lafadznya, ya, yang tiba-tiba dipahami oleh Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jalannya, thariqahnya siapa? Mazhab siapa? Al-Asy'ariyah, mazhabnya orang-orang Asy'ari, yang mereka menetapkan Al-Quran kalamullah, ya kalamullah, sifatnya Allah ada al-kalam, tapi al-kalam yang dimaksud di sini bukan berbicara yang didengar suaranya, didengar lafadznya, tapi dia adalah berbicara yang sifatnya pembicaraan jiwa, yang tiba-tiba hanya bisa ditangkap oleh hati dan jiwa makhluk yang diajak bicara. Sehingga ini namanya bukan kalam, ini kan gitu. Yang namanya kalam, berbicara, itu jelas sesuatu yang lafadz dan maknanya didengar, atau lafadz dan apa suaranya didengar, maknanya dipahami, itu namanya kalam. Ya. Kalau dikatakan kalamun nafsi, berarti itu nanti juga ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya tidak sempurna sebagai kalam, gitu kan? Yang namanya kalam dengan sempurna itu lafadznya didengar, maknanya dipahami, itu kalam yang sempurna. Kalau kalamun nafsi berarti ada ketidaksempurnaan. Apa itu? Tidak didengar lafadz-lafadznya, ya, tidak didengar lafadz-lafadznya, berarti ada kekurangan di situ, ya. Nah, sehingga kalau menggunakan metodologi cara-cara mutakallimin, orang-orang ahlul kalam, maka akan tidak menemukan titik temu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita untuk memahami bagaimana sifat-sifatnya yang mulia ini. Bagaimana kita menetapkan sifat-sifat Allah yang mulia? Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai. Nah, kita lanjutkan di sini. Wallahu subhanahu aba 'ala al-yahudi lamma 'abadul ijla faqala alam yarau annahu la yukallimuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mencela orang Yahudi ketika mereka menyembah kepada patung anak sapi. Allah berfirman mensifati patung anak sapi yang disembah orang-orang Yahudi ini, alam yarau annahu la yukallimuhum. Bukankah mereka melihat bahwasanya patung anak sapi yang mereka sembah itu tidak bisa mengajak bicara mereka? Allah ingin menunjukkan kekurangan pada patung anak sapi yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana patung yang gak bisa bicara kok bisa disembah, nah gitu. Nah, artinya di sini apa? Sifat tidak bisa bicara itu adalah sifat kekurangan, bukan sifat kelebihan. Maka kalau segolongan manusia itu menetapkan bahwa Allah itu tidak berbicara, maka ini menunjukkan orang tersebut telah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabbu la budda annahu yatakallam. Maka Allah, Rabb, Tuhan itu pasti berbicara. Wa yudabbir, pasti mengatur. Wa ya'mur wa yanha, pasti memerintah dan melarang. Fallahu idza nufiya anhu al-kalam sara la yasluhu lil ilahiyati ta'ala Allahu amma yaqulun. Maka Allah jika dia ditiadakan dari sifat berbicara padanya, maka tentunya tidak layak Allah itu menjadi Tuhan yang disembah. Tidak layak Allah menjadi Tuhan yang disembah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, wa ma qadarallaha haqqa qadrihi. Mereka ini memberikan ketetapan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mengurangi kadar
kesempurnaan dan kemuliaannya. Fa hadhihi mas'alatun 'azimah, maka ini adalah permasalahan yang besar. Walihada fa innal Imam Ahmad rahimahullah waqafa mauqifal jibalir rasiyah. Oleh karena inilah sesungguhnya Imam Ahmad rahimahullah beliau berdiri ya seperti tegaknya gunung yang kokoh. Walam yatanazal, beliau tidak menyerah untuk tetap mempertahankan akidah Ahlus Sunnah yang sahih. Walam yata'awwal, dan beliau tidak kemudian menakwilkan apa yang diinginkan ya pada saat itu ya. Menakwilkan apa namanya dengan takwilan yang batil ya, bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Wasabara 'alal mihnah ya, dan beliau sabar dalam menjalani ujian ini ya. Sabara 'ala sijni wa 'ala dharbi, beliau sabar ya ketika di penjara, ketika dihukum ya, dipukul. Wa 'alal ihanah ya, beliau sabar ketika menghadapi penghinaan-penghinaan. Min thalathati khulafa, dari 3 generasi khalifah ya, 3 khalifah ini. Yang pertama Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq ya, 3 khalifah ini yang menyiksa dan memenjarakan Imam Ahmad rahimahullah ya. Semua mereka ini tataba'u ala ta'dzibihi ya, terus menerus apa mengadab ya, menyiksa Imam Ahmad. Yuriduna minhu an yatanazal, mereka menginginkan agar Imam Ahmad menyerah, sudahlah ikuti saja apa yang diinginkan khalifah, tapi Imam Ahmad tetap tegar ya. Fa'aba rahimahullah wa thabata, beliau enggan dan beliau tetap kokoh. Wa fi akhir ahdil Wathiq yuqalu innahu raja'a lamma hasalat indahu munadharatun baina 'alimin min ahli sunnah wa baina Bishrin al-Marisi wa inkasara al-Marisi wa 'inda dzalika taraja'a al-Wathiq. Kemudian di akhir ya masa al-Wathiq yuqalu innahu raja'a lamma hasalat indahu munadharah ya, diceritakan bahwa al-Wathiq ini kemudian rujuk kepada akidah ahli sunnah ya ketika terjadi munadharah, dialog antara alim dari ahli sunnah yang dimaksud di sini Imam Ahmad dan antara Bishr al-Marisi. Kemudian dikalahkanlah al-Marisi ya pada saat itu. Kemudian al-Wathiq pun rujuk kepada ya akidah ahli sunnah yang sahih. Tapi ini kisahnya tidak demikian ya, makanya dikasih catatan kaki di bawah ini. Yang benar adalah dialog antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Du'ad, bukan Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ini hidup sebelum Ibnu Abi Du'ad ini. Ibnu Abi Du'ad ini sebelum ada Bishr al-Marisi ya. Bishr al-Marisi ini ya di masa Al-Ma'mun ya, di masa Al-Ma'mun, hidup di masa Al-Ma'mun. Nah dikisahkan di sini ya, jadi saya tidak baca secara keseluruhan ya, inti ceritanya begini. Jadi dikisahkan bahwa Imam Ahmad pada saat itu didatangkan di majelis Al-Wathiq. Al-Wathiq ini khalifah ketiga yang masih menangkap dan menyiksa Imam Ahmad rahimahullah, masih mendukung keyakinan khalqul Quran. Nah kemudian Al-Wathiq ini memiliki seorang yang dipegang ajarannya, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ini masih tergolong pengikutnya Bishr al-Marisi yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah maka pada saat itu didatangkan Imam Ahmad di hadapan Ahmad bin Abi Du'ad, kemudian terjadi munadharah, terjadi dialog, terjadi perdebatan. Nah kemudian ada pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akhbirni an ma da'autum an-nasa ilaihi, kabarkan kepadaku tentang apa yang kamu sampaikan kepada manusia. A'alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama da'a ilaihi am syai'un lam ya'lamhu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui apa yang kau sampaikan kepada manusia berupa Al-Qur'an adalah makhluk? Fama da'a ilaihi ya, maka kemudian Rasulullah tidak menyampaikannya kepada umat, atau dia merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah ya. Jadi pemahaman Al-Quran itu makhluk yang engkau wahai Ibnu Abi Du'ad menyampaikannya kepada orang-orang, bahkan memaksakannya,
Apakah Rasulullah dulu tahu tentang hal ini, tapi kemudian Rasul tidak menyampaikannya kepada umat? Karena tidak pernah didapati Rasulullah menyampaikan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Ataukah Rasulullah dulu tidak tahu sehingga tidak menyampaikannya? Ini pertanyaan maju kena mundur kena ini. Maka kemudian Ibnu Abi Duat mengatakan, bal alimah, Rasulullah tahu, Rasulullah mengetahuinya. Maka dia Imam Ahmad pun mengatakan, fakana yas'u an la yad'un nas ilaihi wa antum la yas'ukum. Maka bagaimana ya engkau itu, apa ya istilahnya itu, apakah gini, fakana yas'u an la yad'un nas ilaihi wa antum la yas'ukum. Rasul dulu itu merasa cukup untuk tidak menyampaikan itu. Kalau memang Rasulullah tahu ya, kan Rasulullah tidak menyampaikannya. Kalau memang Rasulullah tahu bahwa Al-Quran itu makhluk, Rasulullah mencukupkan diri untuk tidak menyampaikannya kepada umat. Kenapa kau tidak merasa cukup untuk mengikuti Rasul tidak menyampaikan hal ini kepada umat? Nah, gitu. Kenapa kok malah kau sampaikan? Berarti kau akan mendahului siapa? Mendahului Rasul SAW. Kalaupun hal ini diketahui oleh Rasulullah, ya, ternyata Rasulullah tidak menyampaikannya kepada umat. Bisa saja ini sesuatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh umat. Misal begitu ya, misalnya. Ya, kenapa kok lancang berani mendahului Rasul untuk menyampaikan hal yang seperti ini, yang tidak pernah Rasulullah SAW sampaikan kepada umat. Ya. Maka mereka pun terdiam. Ya. Orang-orang di situ terdiam. Kemudian di kisah yang di bawahnya, riwayat yang di bawahnya itu kemudian Ibnu Abi Duat mengatakan, ya, kalau begitu Rasulullah nggak tahu. Tadi ngomong apa? Rasulullah tahu. Sekarang dia mengatakan Rasulullah tidak mengetahuinya. Ya. Oh, ini tambah lagi. Bagaimana bisa ya engkau menyampaikan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak mengetahuinya? Ya. Maka juga salah lagi kan gitu ya, salah lagi. Maka akhirnya Al-Wathiq ini kemudian kepingin tertawa waktu itu. Ya. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan majelis munadharah itu sambil menutup mulutnya, kudu guyu misalnya gitu ya. Terus masuk ke ruangan pribadinya sambil kakinya diselonjorkan, duduk sambil senden. Dia terus kemudian mikir-mikir, iya ya, kalau memang hal itu diketahui oleh Rasulullah, kenapa ya kita tidak mencukupkan diri seperti yang dilakukan Rasul, tidak disampaikan kepada umat? Kok kita berlaku lancang, kok mendahului Rasulullah gitu kan? Tapi kalau Rasulullah tidak mengetahuinya, nah berarti ini sesuatu yang baru gitu. Kok bisa sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah, yang bukan menjadi bagian agama, terus disampaikan kepada umat? Jadi kan ini keliru ya. Akhirnya pada saat itu Al-Wathiq mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian membebaskan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad diberikan 400 dinar ya. Setelah dibebaskan tersebut, kemudian wasaqata min ainihi ibnu Abi Duat ya, Ibnu Abi Duat. Jadi jatuhlah penilaian Al-Wathiq itu kepada Ibnu Abi Duat. Walam yamtahin ba'da ahadan, dan setelah itu Al-Wathiq tidak pernah menguji seorang pun ya sebelum dia menghukumnya. Jadi intinya demikian. Yang jelas ya, yang namanya kebatilan dipoles bagaimanapun juga, ketika dihadapkan dengan al-haq, maka mesti akan tampak kebatilan ya, akan tampak kebatilan. Diulang lagi sama Syekh di sini ya, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan fal hasil, kesimpulannya nah gitu, anna hadhil mas'alata 'azimatun, permasalahan ini adalah permasalahan besar, wa hiya muhimmatun jiddan la yutahawanu biha, ini permasalahan yang penting ya, tidak boleh diremehkan. Wala yuqalu kama yaquluhu ba'dul juhali wal kuttabil wal muthaqqafin awil asy'ariyah aw man naha nahwahum, hadhi mas'alatun la tahtamilu kulla hadzal ihtimam wa hadhihi ar-rudud wa qad ihtajja al-imam Ahmad alaihim biqauli hatta yasma' kalam Allah kadzalikum qala Allah min qablu qala Allah athbata nafsihi al-kalam wal qaul.
dan tidak dikatakan seperti perkataan sebagian orang-orang yang bodoh, ya. Wal kutab, dan dari kalangan para penulis, wal mutsaqqafin, dan kalangan orang-orang yang mutsaqqaf itu ahli wawasan lah misalnya gitu ya, orang yang sering komen gitu loh, yang apa istilahnya itu ya, yang dianggap sebagai orang yang memiliki wawasan yang luas, atau orang-orang dari kalangan Asy'ariyah, istilahnya cendekiawan dalam mutsaqqafin itu ya, kalau bahasa kita cendekiawan, atau orang yang serupa dengan mereka ya. Mereka semuanya mengatakan hadhi mas'alatun la tahtamilu kulla hadzal ihtimam ya, ini adalah permasalahan yang tidak mengandung perkara penting, sudahlah, nggak perlu diperdebatkan, sudah ya. Kalau yang punya keyakinan Al-Quran makhluk ya silakan, yang menganggap Al-Quran adalah kalamullah ya sudah diyakini seperti itu. Nah itu ya. Kesannya kan bijaksana ya, tapi ini bahaya ini ya, ini bahaya, ini mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil ya. Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, sehingga yang hak ya akan menjadi ya sesuatu yang disejajarkan dengan sesuatu yang batil. Nah kemudian ya wahadir rudud ya, dan bantahan-bantahan ini, dan sungguh ya Imam Ahmad alaihim ihtajja alaihim, Imam Ahmad telah menyampaikan ya argumentasinya atas mereka dengan dalil-dalil. Itu dengan firman Allah hatta yasma'a kalam Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 6 ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Allah sendiri yang mengatakan ya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah Al-Quranul Karim. Kadzalikum qala Allahu min qablu, yang demikian itu Allah Ta'ala berfirman sebelumnya ya, Allah berkata, qala ya, qala Allah itu atsbata li nafsihil kalam wal qaul, Allah menetapkan untuk dirinya sendiri sifat berbicara dan berkata-kata ya. Jelas Al-Quran ini ya menyebutkan sifat-sifat Allah dengan gamblang ya. Dan Al-Quran juga sudah memberikan metode ya, metode untuk apa, menetapkan sifat kalamnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian wa tanziluhu ay Al-Quran anzalahu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Jadi kita perhatikan ya, Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling mulia. Diturunkan dari Tuhan yang paling mulia melalui utusan yang paling mulia dari golongan makhluk yang di langit. Diturunkan kepada makhluk yang paling mulia dari golongan penduduk bumi. Nah, tentu Al-Quran yang diturunkan adalah sesuatu yang paling mulia pula. Makanya kemudian Al-Quran menjadi kitab yang terakhir yang menutup dan menyempurnakan semua kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, Allah mengatakan nazzala bihir ruhul amin, turun ya, bersama Al-Quran itu Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal mundzirin ya, ke dalam hatimu agar supaya kamu menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan atau dengan bahasa Arab yang jelas. Dikatakan di sini Jibril Ar-Ruhul Amin ya, Ar-Ruhul Amin, dikatakan dia Al-Amin, terpercaya. Jadi Jibril adalah utusan makhluk dari langit ya, utusan Allah ya, dari kalangan makhluk dari langit yang Al-Amin, yang terpercaya. Kita tahu bahwa semua para malaikat itu terpercaya, tapi Jibril itu diberi gelar Al-Amin, seakan-akan Jibril ini dari kalangan para malaikat yang paling terpercaya gitu. Diturunkan kepada makhluk bumi yang paling terpercaya juga, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah sebelum diangkat menjadi utusan Allah diakui oleh seluruh orang di sekitarnya bahwa beliau adalah Al-Amin, kan gitu ya. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Ya. Jibril Al-Amin, Rasulullah
al-amin, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan amanah, dengan penjagaan yang ketat, sehingga tidak ada penyelewengan, penyimpangan dari berbagai macam sisinya, ya, dari berbagai macam sisinya, sehingga tidak ada kemungkinan kecil bahwa Al-Quran itu menyeleweng, menyimpang, tidak ada. La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin, ya. Tanzilun apa Ustaz? Iya. Jadi Allah SWT mengatakan, ya, tidak datang, ya, pada Al-Quran itu kebatilan, ya, dari berbagai macam sisinya. Fahadha wadihun jaliyun, maka ini adalah sesuatu yang jelas. Wa ma'a hadha fayati man yaqul al-Qur'anu makhluqun ghairu munazzal. Bersamaan dengan ini, bersamaan dengan jelasnya Al-Qur'an sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, itu ada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ghairu munazzalin, tidak diturunkan. Karena Al-Qur'an makhluk berarti tidak diturunkan dari Allah. Wallahu lam yatakallam bihi, dan Allah tidak berbicara, ya, dengan Al-Qur'an ini. Wallahu la yusafu bil kalam, dan Allah tidak disifati dengan sifat berbicara. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, ya. Intinya dalil jelas, ya. Al-Qur'an, ya, jelas menunjukkan bahwa dirinya adalah kalamullah, ya, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bagaimana bisa kemudian ada manusia yang mengingkarinya, ya, dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk dan tidak diturunkan. Kemudian juga perkataan Imam Al-Barbahari, wa nuruhu, dan cahaya dari Allah. Al-Qur'anu yusafu bi annahu nurun. Al-Qur'an disifati, ya, cahaya. Allah mengatakan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya, akan tetapi kami telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai nuran, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya, kami memberikan petunjuk dengan Al-Quran itu siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, ya. Dan juga Al-Quran dinamakan ruh, ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52, ya, auhayna ilaika ruhan min amrina, ya, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan, ruh min amrina, dari sisi kami, maksudnya adalah Al-Quran. Ruhun li'annal quluba tahya bihi. Kenapa Al-Qur'an disebut ruh? Karena hati itu bisa hidup dengan Al-Qur'an. Kama annal abdana tahya birruh, sebagaimana badan itu bisa hidup dengan ruh. Ya, jadi hati pun juga hidup dengan Al-Qur'an. Fahuwa ruhul qulub. Jadi Al-Qur'an itu rohnya hati. Wa ruhu al-ma'rufatu ruhul abdan. Sedangkan ruh yang dikenal adalah rohnya badan. Dan Al-Quran adalah nur, cahaya. Wa huwa rauhun, ya, dia adalah rahmat dari Allah. Wa huwa hudan, dia adalah petunjuk. Wa huwa tadhkiratun wa mau'izatun, Al-Quran adalah pemberi peringatan, ya, dan mau'izah, pemberi nasihat. Wa lahu asma'un katsiratun mimma yadullu ala 'azamatih, dan pada Al-Quran itu terdapat nama-nama yang banyak yang menunjukkan atas keagungannya. Jadi sesuatu yang agung, yang mulia, itu mesti memiliki apa? Nama-nama yang mulia yang jumlahnya banyak, ya, sebagaimana misalnya seseorang itu dikatakan dia mulia kalau dia memiliki sifat-sifat yang menjadi julukannya dengan jumlah yang banyak dari sifat-sifat yang mulia. Misalnya seseorang dikatakan fulan, ya, adalah orang yang mulia karena dia adalah orang yang memiliki sifat yang lemah lembut, dermawan, ya, kemudian memiliki kecerdasan, kemudian berakhlak baik, dan seterusnya, ya. Orang yang memiliki, ya, pujian-pujian seperti ini atau nama-nama yang terpuji seperti ini, maka tentu dia adalah orang yang terpuji, orang yang mulia. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran memiliki nama-nama yang banyak, yang nama-nama itu menunjukkan atas kemuliaan Al-Quran tersebut. Ini bisa, Pak, ya? Iya, silakan adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Qauluhu li anna al-Qur'ana min Allah. Ya, perkataan Imam Al-Barbahari, ya, karena Al-Qur'an adalah dari Allah. Wa ma kana min Allahi falaysa bimakhluq, dan apa yang berasal dari Allah maka bukan makhluk. Allahu jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi laisa bimakhluq. Allah jalla wa ala, ya, dengan nama dan sifatnya bukan makhluk. Ya, dia adalah Khalik, pencipta, dan selainnya adalah makhluk. Maka tidak dikatakan, ya, sesungguhnya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu makhlukah. Ya, tidak mungkin kita mengatakan nama dan sifat itu adalah makhluk.
Kenapa? Li'annaha minallah, karena ya nama dan sifat itu adalah dari Allah, ya. Wa ma kana minallah fa huwa ghairu makhluk. Maka apa yang berasal dari Allah maka dia bukan makhluk. Bima'na, dengan makna annallaha yusafu biha, bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat tersebut. Fallahu bi asma'i wa sifatihi khaliqun, maka Allah dengan nama dan sifat-sifatnya adalah khaliq, pencipta, dan selain daripadanya adalah makhluk. Karena nama dan sifat itu ya berdiri dengan zat, ya, berdiri dengan zat. Tidak mungkin dipisahkan antara zat dengan nama dan sifat-sifatnya. Wa hakadza qala Malik ibni Anas wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Demikianlah apa yang diucapkan oleh Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati mereka. Ya, maksudnya ini adalah perkataan a'immah, para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di antara mereka adalah Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah, dan Imam Ahmad, yang mana beliau disiksa adalah dalam rangka untuk mempertahankan akidah yang sahih ini. Dan kemudian beliau bersabar. Dan juga selain mereka dari kalangan a'immati ahli sunnah, ya, dari kalangan imam-imam ahli sunnah, ini adalah perkataan mereka. Ya, jadi Imam Al-Barbahari hanya melanjutkan saja apa yang pernah disampaikan oleh imam-imam ahli sunnah, yang menunjukkan di sini adanya ijma', adanya kesepakatan seluruh ulama ahli sunnah, ya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laisa bimakhluqin. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, wa man qablahuma minal fuqaha wa man ba'dahuma, dan orang yang sebelum keduanya dari kalangan fuqaha dan orang yang setelah keduanya. Ya'ni lam yanfaridil Imam Malik wal Imam Ahmad bihadza. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad tidak bersendirian dalam menyatakan hal ini. Ya, bal qala bihi man qablahum minas sahaba wat tabi'in wa atba'i tabi'in. Ya, bahkan yang demikian ini dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka dari kalangan sahabat, tabi'in, dan pengikut-pengikut tabi'in, ya, serta orang-orang yang hidup setelah mereka, ya, dari kalangan para a'immah. Jadi dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Al-Imam Ad-Darimi mengatakan, ya, atau menukil dengan sanad yang sahih dari seorang salaf bernama Amru bin Dinar rahimahullah. Amru bin Dinar mengatakan, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum. Ya, aku mendapati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ya, dan orang-orang setelah mereka, ya, mundu sab'ina sana, ya, semenjak 70 tahun yang lalu. Yaqulun, mereka mengatakan, Allahu khaliqun, Allah itu pencipta, ya, wa ma siwahu makhlukun, dan segala apa yang selain Allah adalah makhluk. Wal Qur'anu kalamullah. Para sahabat mengatakan, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, ya, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, ya. Minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Darinya lah, dari Allah lah Al-Qur'an ini keluar, maksudnya disampaikan, dan kepada Allah lah Al-Qur'an ini akan kembali. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dulu ijma' sepakat bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Bahkan juga terdapat dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian perkataan wal mira'u fihi kufrun, Imam Al-Barbahari menyatakan bahwa berdebat dalam masalah ini adalah kekufuran, karena ini sesuatu yang ijma', yang sudah ditetapkan, ya, sebagai sesuatu yang disepakati. Tidak boleh adanya perdebatan di situ. Ya, sebagaimana ditetapkan pula dengan dalil-dalil yang sahih, yang mana ketika terjadi perdebatan di dalamnya maka berarti adanya pengingkaran kepada dalil-dalil yang sahih tersebut, adanya kekufuran. Al-mira'u fil Qur'ani hal huwa makhlukun aw ghairu makhluk. Perdebatan dalam masalah Al-Qur'an, apakah dia makhluk atau bukan makhluk. Aw annal insana yatashakkaku wa yaqulu ma adri al-mas'alatu khilafiyatun kama yaqulunahu al-an. Atau bahwa manusia itu, ya, meragukan apakah Quran makhluk atau tidak makhluk, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu karena permasalahan ini permasalahan khilafiyah. Nah, ini, ya, jadi berlindung di balik istilah khilafiyah, ya, permasalahan seperti ini terkadang
ya dimunculkan, ya dimunculkan permasalahan-permasalahan yang bersifat usuliyah, permasalahan-permasalahan yang bersifat pokok-pokok agama yang sudah final di sana gitu ya, yang sudah selesai ijma'nya, sudah disepakati, yang tidak boleh ada perdebatan di dalamnya, itu kemudian dimunculkan ya untuk mengakomodir kesesatan-kesesatan yang menyelisihi perkara yang sudah disepakati sebagai kebenaran ini, itu dimunculkan melalui apa? Ini istilah khilafiyah ini. Ya. Jadi perlu untuk kita ketahui bahwasanya kapan khilaf, ya, permasalahan khilafiyah itu teranggap dan kapan tidak teranggap, itu penting untuk kita ketahui. Ya, paling tidak ada dua poin yang harus kita pahami di sini supaya kita tahu ini khilafiyah yang teranggap dalam agama, ini khilafiyah yang tidak teranggap dalam agama. Ya, yang tidak teranggap jelas, ya. Yang hak itu sesuai dalil, yang batil tidak sesuai, itu yang tidak teranggap. Tapi kalau yang teranggap, maka yang seperti ini kedua-duanya dibangun di atas dalil. Nah, dua hal ini yang perlu untuk kita pegang, yaitu yang pertama adalah jika tidak menyelisih ijma' sebelumnya. Misalnya ya, di permasalahan yang kita hadapi saat ini ada khilafiyah di antara kaum muslimin misalnya, atau di antara tokoh-tokoh kaum muslimin. Ya, menurut mereka yang satunya boleh, yang satunya nggak boleh, yang satunya hak, yang satunya batil, yang satunya sunnah, yang satunya bid'ah. Nah, kita lihat di sini, ini permasalahan ini sudah pernahkah dibangun ijma' sebelumnya ataukah belum? Kalau kita dapati sebelumnya ada ijma', kok kemudian terjadi perselisihan sekarang, nah berarti ini jelas menyelisih ijma'. Maka ini bukan khilaf yang teranggap, ini bukan perselisihan yang teranggap. Tidak boleh kita bicara ini termasuk masalah khilafiyah. Contohnya apa? Selain ini ya, selain pembahasan mengenai Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini kan jelas ijma' ya, sepakat para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah, semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Kalau dimunculkan setelahnya itu ada perdebatan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti ini bukan khilaf yang teranggap di dalam agama. Ya. Jelas yang batil harus dibuang, tidak bisa ditolerir. Nah, contoh yang lain apa? Yang baru-baru ini loh, rame. Enggak baru-baru ini. Kemarin berapa hari yang lalu banyak kaum muslimin merayakannya. Maulid Nabi. Loh, kok ketawa? Iya kan? Apa ada ijma'nya para sahabat itu melakukan maulid Nabi? Tidak ada. Yang ada ijma' mereka tidak mengamalkannya. Tabi'in mengamalkan tidak? Ijma' mereka nggak mengamalkan. Tabi'ut tabi'in, ijma' mereka nggak mengamalkan. Ya. Ijma' sebelumnya tidak mengamalkan. Ya. Tapi setelahnya kemudian muncul ada orang-orang mengatakan, oh ini urusan khilafiyah, ada ulama yang membolehkan. Nah, membolehkan tidak membolehkan masalah-masalah yang ijma' sebelumnya itu sudah terbangun, ini tidak teranggap, ini khilaf yang tidak teranggap. Ya, khilaf yang tidak teranggap. Jadi tidak tepat kalau misalnya kita kemudian mengatakan, oh maulid ini masalah khilafiyah, enggak, karena tidak teranggap. Nah gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jika tidak menyelisih dalil atau menyelisih perkara usul di dalam agama, perkara pokok dalam agama. Ya, kalau dia menyelisihi tidak menyelisih dalil, dalam arti kalau ada dalil terus ya ada sesuatu yang diperselisihkan itu ternyata perselisihannya menyelisih dalil, ini jelas bukan termasuk khilaf yang teranggap. Nah, kebanyakan yang kita lihat dari khilaf yang teranggap itu sama-sama punya dalil, gitu loh. Cuman cara mereka beristidlal, berdalil, itu yang kemudian terjadi perbedaan. Makanya kemudian timbul khilaf. Contoh masalah fikih misalnya. Kebanyakan masalah fikih, kalau masalah akidah tidak ada. Ya kalaupun ada mungkin ya masalah-masalah yang cabangnya sangat jauh. Contoh masalah fikih misalnya duduk 2 rakaat, di rakaat yang sholatnya hanya 2 rakaat saja, ya, duduk tasyahud akhir di 2 rakaat, apakah duduknya tawarruk ataukah iftirash? Kedua-duanya ada dalilnya? Tidak ada dalilnya.
Gitu. Cuman memang dalilnya tidak sorry, tidak dengan tegas mengatakan kalau ya sholat yang tasyahud akhirnya itu di 2 rakaat, hanya 2 rakaat saja, tasyahud akhirnya duduknya tawarruk atau iftirash, tidak ada. Yang ada dalilnya itu kalau Rasulullah duduk 2 rakaat itu duduknya iftirash. Tapi kalau Rasulullah duduk di rakaat terakhir duduknya tawarruk, nah begitu. Terus riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah kalau duduk ya 2 rakaat beliau selalu iftirash, nah begitu. Nah itu kemudian para ulama menggabungkan dalil-dalil yang ada, kemudian ya memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang kemudian berbeda, sama-sama punya dalil atau sama-sama berdalilnya. Nah itu namanya khilaf yang mu'tabar, perselisihan yang dianggap, itu loh, perselisihan yang dianggap. Tapi kalau misalnya ini ada dalil sahih dalilnya, kemudian ada pendapat ulama mengatakan ya, oh nikah tanpa wali itu boleh gitu. Padahal dalil jelas mengatakan la nikah illa biwali, tidak sah nikah seorang wanita itu kecuali dengan wali. Nah ini kan menyelisih. Nah khilaf yang seperti ini tidak teranggap. Ada dalil yang mengatakan kullu muskirin haramun, khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Ada sebagian ulama mengatakan, oh kalau khamrnya terbuat dari perasan kurma atau perasan anggur atau semacamnya, wah ini tidak apa-apa. Nah itu ya, ada pendapat ada seperti ini. Nah ini khilaf yang tidak teranggap. Kenapa? Menyelisih dalil. Sama dengan masalah musik ya, dalilnya musik yang mengharamkan banyak sekali dalil-dalilnya ya. Ini adalah pendapat yang mengatakan halal musik, tidak apa-apa selama begini. Nah ini menyelisih dalil, namanya khilaf yang tidak teranggap. Tapi khilaf yang teranggap mu'tabar, maka khilaf dibangun di atas dalil. Atau menyelisih usul dalam agama, pokok dalam agama seperti ini, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk ya, sepakat ya. Kemudian dalil-dalilnya jelas, dan ini menjadi pokok agama yang melandasi keyakinan seseorang kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, dan dia bukan makhluk. Kemudian ada orang belakangan mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran ciptaan Allah, Al-Quran bukan kalamullah, atau Al-Quran kalamullah tapi tidak tegas mengatakan makhluk, karena yang meriwayatkan lafadznya adalah Nabi Muhammad SAW atau malaikat Jibril alaihissalam, karena Allah berbicara dengan pembicaraan jiwa, kalamun nafsi. Nah ini semuanya menyelisih apa? Pokok-pokok agama yang sudah disepakati. Maka ini termasuk khilaf yang tidak dianggap ya, tidak mu'tabar, tidak dianggap, sehingga tidak boleh kemudian ditoleransi dengan alasan mengatakan apa? Ini masalah khilafiyah. Nah intinya demikian. Nah dikatakan oleh Syekh di sini, jadi kita mengatakan bahwa ikhtilaf, perselisihan itu muttaba'ud dalil, dengan mengikuti dalil. Ya. Kenapa? Fama tu'bidna bi khilafin nasi wa aqwalin nas, karena kita ini tidak beribadah kepada Allah dengan mengikuti perselisihan manusia atau perkataan manusia. Kita beribadah itu dibangun di atas dalil. Maka kita harus menimbang perselisihan itu dengan dalil. Kalau perselisihan itu dibangun di atas dalil, maka ini hak. Ya. Tapi kalau menyelisih dalil, perselisihan itu antara menyelisih dalil, yang satunya berdalil, satunya nggak berdalil, yang menyelisih dalil ini yang batil, tidak boleh diambil dengan alasan masalah khilafiyah. Kenapa? Wallahu lam yatrukna lil ara'i wal aqwali wal khilaf, bal qala fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Dan Allah itu tidak membiarkan kita untuk mengikuti pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan manusia serta perselisihan di tengah-tengah mereka. Ya. Balqala, bahkan Allah memerintahkan kita kalau mendapati ada perselisihan di tengah-tengah manusia, fa in tanaza'tum, apabila kalian menemui ada perselisihan di antara kalian fi syai'in, dalam suatu perkara agama, farudduhu ilallahi war Rasul, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada dalil. Ada enggak dalilnya? Kalau ada dalilnya, sama-sama berdalil, nah berarti ini khilaf yang dianggap dan saling toleransi. Mesti ada yang benar, mesti ada yang salah. Tapi yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala, karena sama-sama berusaha untuk
mengamalkan dalil kayak gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Antum manduk-manduk gini paham atau dan mari Ustaz? Ya. Ya. Ya saya cukupkan dari dia. Jadi yang wajib mengembalikan ya permasalahan itu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jika ada dalil kita ambil, jika tidak ada dalil menyelisihi, bahkan ya menyelisih dalil maka ditinggalkan. Ya. Wa ammal ladzi ya'khudhul qaul alladzi yuwafiqu hawahu aw syahwatahu walau khalafa dalil fa hadha dhalun. Dan ya siapa saja yang mengambil perkataan yang menyesuaikan hawa nafsu atau syahwatnya, ya meskipun menyelisih dalil, maka ini adalah kesesatan. Hadza ya'budu hawa. Ini menunjukkan kalau dia menyembah hawa nafsunya. Amma alladzi ya'budullaha fa ya'khudhu alladzi qama 'alaihi dalil min kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang menyembah kepada Allah bukan menyembah hawa nafsunya, adalah orang yang mengambil apa-apa yang dibangun di atasnya dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi masalah kita beragama itu dengan berdalil itu bentuk ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita tidak berdalil dalam beragama, maka yang kita ikuti jelas bukan dalil tapi hawa nafsu kita. Ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu berarti kita beribadah kepada hawa nafsu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah poin berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.